Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Guntur Daya Berkati dalam channel Pengalaman Hidup. Baik saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa semua kita diberkati oleh Tuhan, dan pada kali ini saya lebih lagi akan memberkati kita semua dengan pemberitaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yudas pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, jadi saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kali ini saya akan memberikan tema renungan, yaitu hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Nah, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup adalah perjuangan. Oleh sebab itu, kita santai boleh, tapi jangan terlalu santai. Kita bekerja boleh, tapi juga jangan memaksa keadaan. Jadi, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini yang penuh perjuangan ini dengan baik, dengan benar, dan ada hasilnya. Nah, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Yudas ini ditulis dan ditunjukkan kepada orang-orang percaya, ya, tentunya ya untuk konteks sekarang, orang Kristen sekarang, ya. Jadi di sini Yudas sebagai penulis Alkitab mengingatkan supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang dimaksud adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, ya. Jadi orang-orang yang percaya, sudah mengenal, percaya, dan hidup di dalam Tuhan. Itu orang-orang kudus, orang-orang yang dikhususkan, orang-orang yang sudah dipanggil, orang-orang yang sudah dipilih, dan orang-orang yang sudah ditetapkan, ya. Jadi pengertian daripada gereja atau jemaat atau Kristen adalah orang-orang yang sudah terpanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus yang ajaib, untuk masuk di dalam terang Kristus yang ajaib. Itulah pengertian daripada gereja atau jemaat atau orang Kristen. Nah, jadi kita ini sebagai orang-orang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, sebagai orang percaya Kristus, orang-orang yang beriman, memiliki keyakinan kepada Tuhan, kepada Alkitab yang diimani itu, maka kita harus berjuang. Nah, paling tidak ada dua hal, ya, yang penting kita perjuangkan dalam hidup di dunia ini sampai seterusnya. Yang pertama itu kita mempertahankan iman kita. Keyakinan kita kepada Tuhan Yesus itu jangan sampai luntur, jangan sampai pudar, jangan sampai kita berpaling daripada iman keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Mengapa saudara? Mengapa kita harus mempertahankan iman kita itu sampai kepada akhir hayat kita ini? Karena manusia diselamatkan di dalam Tuhan itu, masuk surga Tuhan itu bukan karena perbuatannya, bukan karena perbuatannya, bukan karena tindakannya, bukan karena kebaikannya, atau bukan karena apa yang dibuatnya di dunia ini, kepintaran, kehebatan. Tidak. Tapi di dalam konteks Alkitab yang Yesus katakan bahwa orang diselamatkan itu hanya oleh kasih karunia. Yang kedua, oleh karena hanya iman pada Tuhan. Yang ketiga itu hanya oleh ketaatan kepada Alkitab. Itu orang diselamatkan. Nah, jadi saudara, maka penting kita mempertahankan keyakinan, keiman kita ini, berjuang, berusaha, supaya dalam keadaan pun apapun yang kita hadapi, bukan karena masalah, dalam keadaan kita hadapi masalah, ya, pada kehidupan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah pasangan hidup, dan lain sebagainya. Ingat, saya ingatkan supaya kita itu berjuang mempertahankan
iman keyakinan kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus." Nah, jadi itu sangat jelas, mari kita berjuang. Nah saudara, yang kedua, kita harus berjuang untuk menjadi orang yang sukses di dalam segala hal ya, di dunia ini, cara khusus dalam sukses dalam pekerjaan, sukses ekonomi, sukses pendidikan. Nah, semua ini kita perjuangkan ya, kita perjuangkan. Kalau kita ingin menjadi orang pintar, maka kita berjuang untuk sekolah, kita berjuang untuk sungguh-sungguh belajar ya, baik dari SD, SMP, kemudian SMA, SMK, dan sampai ke perguruan tinggi. Kita harus terus berjuang belajar, jangan bosan-bosan belajar ya, karena melalui hasil daripada belajar ini kita akan mudah ya, dipermudah untuk melakukan segala sesuatu, mudah untuk melakukan segala pekerjaan, dan kita akan dicari dan kita akan banyak orang melalui hasil pendidikan kita ya. Jadi kita jangan anggap remeh dan kita jangan bosan-bosan, jangan malas belajar ya saudaraku ya. Jadi Amsal bilang bahwa orang bijak itu mendengar dan menambah ilmu. Amsal pasal 1 ayat yang ke-5. Jadi orang bijak itu mendengar dan menambah ilmu, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, lalu kita berjuang dalam pekerjaan ekonomi supaya berhasil. Kalau mau menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaan ekonomi, maka kita harus kerja dan kerja seperti itu. Nah, kita harus kerja dan kerja. Kalau kita mau berhasil dalam usaha pekerjaan kita, apa yang kita ingin capai ya, usaha apa ya, kita harus melihat daripada talenta kita, basic kita di mana, keahlian kita, kemampuan kita di mana. Ya, itu yang harus kita kerjakan. Ya, kita fokus ya, kita kerjakan. Jangan malas-malasan dan jangan sibuk memikirkan, menghiraukan omongan orang lain yang tidak jelas ya saudara. Tapi biarkan orang itu banyak bicara, tapi kita jangan banyak bicara tapi banyak bekerja, banyak bertindak. Itu akan lebih baik, lebih bagus hasilnya dan lebih bermanfaat. Nah, jadi saudara, kasih dalam Tuhan Yesus dan banyak hal lainnya yang harus kita perjuangkan, hal-hal yang positif tentunya, hal-hal yang membangun, yang berguna untuk pribadi dan untuk sesama kita ya. Jadi kita harus berusaha berjuang juga untuk menjadi berkat bagi sesama ya. Jangan menjadi musuh, jangan menjadi penjahat bagi sesama, tapi kita berjuang sebagai bukti daripada iman tadi ya. Kita harus melakukan yang baik, yang benar, dan yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan. Maka hidup kita akan berkenan dan menjadi orang yang berhasil apabila kita bisa berjuang dalam bagian ketiga hal ini. Dan kita akan memuliakan Tuhan dan hidup kita berkenan di hadapannya. Baik saudara, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.